Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Hai generasi cerdas, kembali lagi dengan Kak Nuri di Literasi untuk Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai karya ilmiah, tentunya tetap di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 Kurikulum Merdeka. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah tulisan ilmiah yang menyajikan fakta secara objektif, disusun melalui proses ilmiah yang sistematis, bisa bersifat induktif maupun deduktif, dan digunakan untuk keperluan di bidang akademik. Karya ilmiah dapat berupa artikel jurnal, karya ilmiah remaja, karya ilmiah populer, laporan kajian, skripsi, tesis, dan disertasi. Struktur karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki bagian awal, inti, dan akhir. Bagian awal terdiri atas judul, nama penulis dan afiliasi, abstrak, dan kata kunci. Judul merupakan representasi isi dan variabel yang diteliti dalam karya ilmiah. Biasanya, hanya dengan melihat judul, seseorang bisa menebak permasalahan, variabel, dan metode yang digunakan penulis saat melakukan penelitian. Nama penulis dan afiliasi. Nama penulis biasanya ditulis di bawah judul dengan diikuti afiliasi. Afiliasi adalah institusi tempat penulis bekerja atau belajar. Abstrak. Abstrak adalah rangkuman karya ilmiah dalam satu paragraf singkat. Abstrak biasanya berisi latar belakang penelitian, tujuan, metode, hasil, dan simpulan secara singkat. Kata kunci. Kata kunci diambil dari judul. Tujuannya untuk mempermudah pembaca memahami garis besar penelitian, sekaligus mempermudah pembaca dalam menemukan artikel di mesin pencarian. Bagian inti. Bagian inti terdiri atas pendahuluan, kerangka teoritis, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, terakhir simpulan dan saran. Pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis berisi penjelasan mengenai kajian beberapa penelitian sebelumnya dan kajian teori-teori yang relevan dengan topik permasalahan. Di bagian ini disampaikan juga mengenai hipotesis penulis. Metodologi penelitian berisi langkah-langkah atau prosedur penelitian yang mencakup persiapan, penentuan sumber data, pengumpulan data, pengolahan, dan pelaporan. Hasil dan pembahasan. Hasil berisi paparan data maupun fakta yang mendukung keterjawaban rumusan masalah. Setelah hasil ditemukan, maka dilakukan pembahasan untuk membandingkan hasil dengan penelitian terdahulu. Simpulan dan saran. Simpulan berisi intisari penelitian sekaligus jawaban atas rumusan masalah atau hipotesis. Sementara itu, bagian saran berisi keinginan penulis terhadap pembaca. Saran bisa berupa permintaan kepada beberapa pihak untuk menerapkan hasil penelitian ataupun melakukan penelitian pada objek serupa dari sisi berbeda. Bagian akhir. Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan deretan referensi atau sumber pustaka yang dibaca dan dipakai dalam penyusunan karya ilmiah. Pustaka bisa bersumber dari buku, artikel jurnal, data statistik maupun proceeding konferensi. Lampiran. Lampiran bersifat opsional tergantung bentuk penelitian. Lampiran berisi catatan lapangan, instrumen validitas, produk, dokumentasi, transkrip, dan hal-hal lain yang mendukung kevalidan hasil penelitian. Ragam bahasa dalam karya ilmiah. Ragam bahasa dalam karya ilmiah ada 3, yaitu objektif, reproduktif, dan bermakna denotatif. Objektif artinya setiap pernyataan ilmiah dalam karya harus didasarkan kepada data dan fakta. Bahkan jika penelitian bersifat kualitatif, maka diperlukan proses validitas dan penyertaan teori-teori yang mendukung pernyataan sehingga hasil bukan berupa opini belaka.
Reproduktif. Reproduktif artinya informasi yang dibaca pembaca harus benar-benar sama dengan pengertian yang disampaikan penulis. Bermakna denotatif. Denotatif bermakna pemilihan kata dalam karya ilmiah harus merepresentasikan makna sebenarnya. Artinya, penulis harus menyampaikan maksud secara langsung atau tersurat. Langkah-langkah dalam menulis karya ilmiah. Ada 5 langkah yang bisa kamu lakukan saat menulis ilmiah. Yang pertama, menentukan topik. Kedua, menentukan tema. Ketiga, menyusun kerangka tulisan. Keempat, mengumpulkan materi tulisan. Dan terakhir, mengembangkan kerangka tulisan menjadi teks yang teratur, utuh, dan jelas. Berikut ini contoh karya ilmiah berbentuk artikel jurnal dengan judul Status Kondisi Terumbu Karang di Teluk Ambon. Itu tadi materi mengenai karya ilmiah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Generasi cerdas, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.